Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita subuh hari ini masih tetap melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir di masjid yang kita cinta ini, Baitul Mukminin, melaksanakan beberapa agenda kegiatan ibadah, dimulai dengan salat tahiyatul masjid, rawatib qabliyah subuh 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini bagian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila engkau masuk masjid, tidak duduk sebelum melaksanakan salat 2 rakaat. Dinyatakanlah sebagai salat tahiyatul masjid, penghormatan masjid. Kemudian antara azan dengan qamat ada lagi salat sunat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunat sebelum subuh atau rawatib qabliyah subuh, pahalanya lebih mulia dunia dan isinya. Kenapa tinggi pahalanya salat rawatib qabliyah subuh? Salah satu hikmahnya berdasarkan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernyataan ulama, al-ajru ala qadril masyaqqah, tinggi rendahnya pahala tergantung tingkat kesulitan amal itu diperbuat. Makin sulit, makin susah, makin sukar, ewaki matandre apalannya. Plus apalagi doa yang kita lakukan, berdoa antara azan dengan qamat, karena salah satu momen dikabulkannya doa kita, doa antara azan dengan qamat. Ada doa khusus yang sangat-sangat dianjurkan Rasulullah SAW untuk kita baca antara azan dengan qamat, khusus untuk salat subuh. Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkan saya dari api neraka 3 kali. Itu kalau antara azan dengan qamat salat subuh. Kalau antara azan dengan qamat 4 salat yang lain, itu perlu doa. Allahumma inni as'alukal aqwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita merekam sini. Ya Allah, ini as'alukal afwa, saya minta kepadamu ampunan, wal afiyah, kesehatan dunia akhirat. Yang jelas berdoalah. Salat jamaah subuh, apa pahalanya sebagai bagian targhib motivasi? Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan salat semalam suntuk. Sepuluh wengi. Jam 8 malam sampai jam 4:30 subuh kita laksanakan salat ala tur terus, baru bisa menyamai 2 rakaat sebelum 2 rakaat jamaah subuh. Kenapa? Karena tingkat kesulitan ini, orang masih tidur biasanya, kita bangun melaksanakannya. Mendengarkan ceramah agama seperti begini, fadilahnya lagi. La anta kedua, fatata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'ah.
bersegera tinggalkan rumah kita, datang ke masjid untuk mendengarkan satu ayat atau satu hadis, kita pahami maknanya, lebih mulia dibanding salat tahajud kita 100 rakaat. Apa hikmah di balik ini? Ilmu dulu baru amal. Nah, terkait dengan tema yang diamanahkan kepada kami, dari semua yang disampaikan tadi ini, termasuk tema, intinya dua. Aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Nah, kita melihat dulu. Puluhan ayat berdampingan itu. Setiap disebut sholat, pasti ada zakat. Sholat, zakat. Untuk melaksanakan ibadah sholat dengan baik, sebagai bagian daripada kewajiban, bahkan kebutuhan kita. Ibaratnya HP, lobek baterainya. Setiap masuk waktu, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, sering orang munasabah cocok logi Islam, ya, yang cepat dipaham. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, setiap masuk waktu, pasti hati ini sakitnya itu di sini, gunda gulana. Kalau kita belum bergerak melaksanakan sholat. Nah, ada istilahnya teman, nah singkat lagi akronim. Mestinya kita ber-BMW. Apa itu BMW? Bukan merek mobilnya Jerman. BMW itu B berjamaah, M-nya di masjid, W waktu awal. Berarti berjamaah ki. BMW. Ya. Berjamaah di masjid pada waktu awal. Nah, setelah kita berjamaah, apa sih perintahnya berjamaah? Ada ayat, warka'u marrakiin, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya tidak mungkin satu orang di situ dikenal. Ini jamak. Plural dalam bahasa Arab. Nah, oleh karena itu sejalanlah dengan makna hadis Rasulullah SAW, al barakatu fil jamaah, berkah ada dalam berjamaah. Jadi momen untuk mendapatkan barakah, rahmat, kenikmatan, fadilah dan sebagainya, hasanah dari Allah, komunitas, kumpulan, kompilasi berjamaah. Dan tidak mungkin kita berjamaah kalau bukan di masjid. Nah, bagaimana upaya kita bisa tenang beribadah seperti di masjid yang kita cintai ini, atau di masjid-masjid kalau ya pembangunan, ya administrasi, kemakmuran itu tidak optimal. Kan dalam manajemen masjid ada mata kuliah fikih kemasjidan di UIN di Makassar, prodi ilmu falak. Itu ada 3 yang terkait di situ. Ada namanya idarah, administrasi manajemennya, ada riayah, pemeliharaan bangunannya, ada imarah, memakmurkannya. Seperti begini, ini memakmurkan. Jadi di samping bangunan fisik dan bagaimana mengisinya. Coba kita lihat sejarah. Pesan Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Rasulullah SAW sewaktu hijrah meninggalkan tanah kelahirannya Makkah Al-Mukarramah, kurang lebih 500 kilo jalan kaki dan naik unta ke tempat namanya Yasrib, nama sebelum Madinah. Nanti Rasulullah merubah namanya. Kenapa Rasulullah merubah namanya? Karena Yasrib itu konotasinya negatif, majemeng, marotak, kotor, tidak teratur. Menjadi Madinah, berperadaban, civil society. Ya. Kebalikannya badui. Nah, di situ Rasulullah begitu tiba Rasulullah SAW itu pada tanggal 12 Rabiul Awal ya. Jadi ini ada momentum yang bagus. Rasulullah SAW dilahirkan 12 Rabiul Awal, Maulid. Rasulullah tiba di Madinah 12 Rabiul Awal dan Rasulullah wafat juga 12 Rabiul Awal. 3 in 1, tahun yang berbeda. Nah, begitu tiba Rasulullah SAW itu berebutan Ansar, kan muhajirin, orang yang hijrah dengan Ansar, ingin membawa unta Rasulullah dan Rasulullah ke rumahnya. Bergembira, siapa yang datang ini? Ini manusia pilihan. Karena banyaknya yang berebutan, Rasul mengatakan biarkan unta saya mencari tempatnya. Untanya yang jalan sendiri. Tak tahu yang
dituju oleh untanya Rasulullah SAW, ada tanah yang kosong miliknya anak yatim. Ya, anak yatim ini kembar, namanya Sahal dan Suhail. Disitulah berada untanya Rasulullah SAW. Nah, disitulah Rasulullah tinggal. Tinggalnya tentu mendirikan masjid. Nah, masjid yang pertama didirikan Rasulullah SAW. Itu juga di sampingnya mihrabnya menjadi rumah Rasulullah yang raudah sekarang ini. Nah, sehingga bagian daripada ini, apa yang menarik dari sejarah Rasulullah SAW? Yang pertama, Rasulullah mendirikan adalah masjid. Tadi ini masjid tempat sujud, masjid tempat berkumpul, masjid tempat musyawarah. Ya kalau ibadah jelas. Nah, sehingga momentum di masjid ini ya banyak problem solving, banyak pemecahan masalah yang dilakukan Rasulullah SAW, karena Rasulullah posisinya dua, ya, pemimpin agama dan pemimpin politik, Nabi Rasul dan kepala negara. Nah tentunya bagian daripada masjid ini, inilah yang perlu kita saling pahami bersama, bahwa kalau kita ingin melihat kebersamaan satu daerah, satu kompleks, lihat masjidnya, itu masjidnya. Kalau bagus masjidnya, itu berarti persatuannya bagus di situ, dan tingkat pemahaman keagamaan, at-tafaqquh fid din, itu ada, pemahaman dan pengamalan, itu namanya fikih, yang muncul di tempat tersebut. Ya, apalagi dalam semangat persatuan. Dan tidak mungkin masjid kita ini dan sumbangan-sumbangan yang masuk, tentu dengan kita serahkan amanahnya kepada pengurus untuk mengelola, panitia untuk mengelola, dan kita saksikan. Dan tolong diingat, masjid bukan cuma fisiknya, fisik oke, itu dupa mata dari luar, tapi mengisi jamaah yang ada, termasuk pengajian menghidupkan, itu bagian daripada pengelolaan masjid. Nah, sehingga dibutuhkan kerjasama kita. Apa kerjasama kita? Ada menarik salah seorang yang pernah menjabat rektor di UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Maliki, itu Profesor Dr. Imam Suprayogo. Beliau menjabat rektor 12 tahun. Biasanya rektor itu hanya 2 kali 4, 8 tahun saja, sama kepala madrasah, kepala sekolah. Kakwa juga demikian. Nah, ini 12 tahun disuka oleh orang. Satu saat ada wartawan yang tanya Prof. Imam Suprayogo, Prof. Imam, apa kiat-kiat sehingga Anda bisa terpilih dan disuka oleh masyarakat? Maka Prof. Imam mengatakan, saya ingat pesannya orang tuaku, engkau pesan atau matuaku. Imam, kalau Anda besar nanti, Anda menjadi orang yang mampu, maka dirikan masjid besar, bukan masjid lopo. Kemudian kalau kau tidak mampu, buatlah musalla, langgar. Kalau tidak mampu lagi, menjadilah pengurus dan panitia masjid. Kalau tidak mampu, jadilah imam. Kalau tidak mampu lagi, jadilah isinya masjid. Berjamaah. Jadi orangnya, SDM-nya yang ikut memakmurkan masjid, tentu dengan semangat persatuan, bukan individu, tapi kolegial. Ya, bukan lagi superman, super team. Al-barakatu fil jamaah, berkah dalam kebersamaan kita. Sehingga dengan demikian dibutuhkan apa saja potensi yang kita miliki, pasti banyak kelebihan tak. Kalau kelebihan tak di bidang pengusaha, dana kelebihannya ya nyumbang masjid. Kelebihan di bidang manajemen, administrasi manajerial, pengelolaan, planning, organizing, actuating, controlling, masuk. Di bidang safety, keamanan, di bidang maintenance, spare part dan sebagainya, pasti banyak. Ibu-ibu, apa yang terkait dengan pasti iborong ya, yang terkait di sini. Sehingga kita punya andil di situ. Kapan kita punya andil, maka masuklah hadis Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid
baik fulus, cuannya, pikirannya, tenaganya, apa yang kita berikan untuk jalannya aktivitas dalam satu organisasi seperti masjid ini hidup, maka kita masuk di situ. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Nah, alhamdulillah. Coba kita lihat. Kalau kita memang selalu tempati masjid itu dengan kegiatan aktivitas hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, yang kita tempati kebaikan, maka Allah akan memperlihatkan kemukjizatannya kepada kita. Coba kita lihat waktu 2004 yang lalu terjadi tsunami di Aceh, hampir 10 kilo masuk air di daratan. Ya. Tapi ternyata hancur semua, yang tersisa adalah masjid. Gempa di Palu, di mana saja dilihat. Nah, sehingga dengan demikian itu artinya apa? Disinilah tempat kita untuk memberikan sumbangsi kita. Nah, sehingga betullah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qamash salata wa ataz zakah." Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid dalam segala potensi yang kita miliki, menghidupkan masjid, baik bangunannya, fisiknya, dalam segala macam bantuan kita yang merupakan amal jariah buat kita. Siapa? Man amana billahi, yang beriman kepada Allah. Jadi ciri orang beriman kepada Allah ada perhatiannya kepada masjid. Wal yaumil akhir, hari kemudian. Wa aqamas salata, mendirikan salat, wa ataz zakah. Ingat, kelebihan yang kita miliki sedekah bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan." Sebaik-baik bersedekah, sedekah dalam bulan suci Ramadan. Sedekah itu kan simpelnya ada dua, meskipun banyak pemahaman di sini. Simpelnya ada sedekah wajib, namanya zakat, zakat fitrah, zakat mal. Ada sedekah sunat, namanya infak. Nah, inilah pemberdayaan yang perlu kita gunakan, karena la yaqumuddin, tidak mungkin jalan agama kecuali dengan bantuan kita, dinar, darahim, sesuai dengan kelebihan yang kita miliki. Nah, dengan demikian kita bisa melihat hasil yang ada yang optimal. Kalau misalkan ada kelebihan harta kita diberikan Allah Subhanahu wa taala, disinilah momennya kita yang terkait untuk pembangunan masjid yang merupakan amal jariah, MLM, mengalir buat kita. Ibaratnya begini, harta yang kita miliki itu ada miliknya orang. Contohnya gini, kalau kita makan ikan, tidak mungkin kita makan semuanya. Namun bukunna yang reto, biar tulangnya juga kita makan, ketulangan kita. Beda lure. Ada tulangnya untuk siapa? Untuk kucing. Kalau kita biasa menjahit, biasa orang kalau menjahit pakaian, beli kain, kasih tukang jahit, ukur celana, ukur baju. Maka tukang jahit pasti menggunting itu kain kita sesuai dengan pesanan kita. Jadi ada yang dirusak di situ. Sama juga kalau kita memiliki harta, ada punyanya orang yang kita berikan. Justru dengan mengambil yang kita miliki dan memberikan yang miliknya orang, itu menjadi optimal. Samalah kias, analogi yang terkait dengan menyumbang. Coba lihat, hampir semua ayat Al-Quran itu mengibaratkan pohon. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, ibarat menanam sebuah biji yang sedekah, yang zakat, yang infak. Biji itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 bulir biji, dan wallahu yudaifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan pahalanya. Kenapa pohon? Coba kita lihat. Petani coklat biasa itu kan kalau ingin menumbuhkan pohonnya pasti nafaroning. Apa namanya istilahnya? Memotong-motong rantingnya. Berarti kalau potong rantingnya kurangi. Untuk apa dipotong rantingnya? Supaya tumbuh buah. Sama juga kita. Kalau kita ingin melesat rezeki kita, ada tambahan, ya nyumbanglah. Ya, sedekahlah. Sama dulu juga itu kalau mesin air, pompa air ya, apa istilahnya itu, dipancing dulu. Nah, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kita berikan pasti Allah gantikan, kesehatan, kenikmatan dan sebagainya. Banyak saya kira
banyak pengalaman-pengalaman spiritual di YouTube di mana kita dengarkan ya orang-orang yang berkecukupan dengan berbagi kepada sesama. Inilah mengamalkan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat dan kontribusi kepada sesama manusia. Kesimpulan daripada ceramah subuh ini, bahwasanya dengan pemahaman kita bahwa ibadah salat dimensi ada dua, dimensi ilahi dan dimensi insani. Tidak mungkin kita melaksanakan salat dengan baik kalau tidak ada milieu, lokasi, tempat yang aman, nyaman buat kita. Ini perlu pemikiran, perlu dana, perlu apa untuk kita masukkan di sini, untuk ada andil kita di masjid sebagai tanda kita beriman kepada Allah. Baguslah nama masjid kita Baitul Mukminin, rumahnya orang-orang beriman, sesuai dengan tadi makna ayat dan makna hadis. Dengan demikian hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya jalan, hablum minal alamnya juga jalan. Al-barakatu fil jamaah, berkah adalah kebersamaan. Semoga dengan segala macam pengabdian kita, apa yang kita berikan sumbangsi kepada masjid, sumbangan dan sebagainya, itu menjadi pahala buat kita, amal jariah mengalir. Kita sudah meninggal, tetap kita mendapatkan pahalanya. Kita menutup dengan doa, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jamaah masjid Baitul Mukminin aminatan mutmainnah tajri fi ahkamika wa sunnati rasulika ya Allah. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal fahsya wal munkar. Ambalina Makassar, Sulawesi Al-Janubiyah wa Indonesia khassah. Wa biladil muslimin ammatan ya rabbal alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.